Kembali kita sambung small listeners pagi hari ini dengan sesi ketiga dalam Smart Happiness membahas tentang memberi. Tadi statement Pak Arfan tuh cukup menarik ya bahwa kalau kita bicarakan dari Seven Laws of Happiness ini kan memberi jadi salah satu apa ya hukum ya yang bisa membuat kita bahagia. Tapi kok ada tipe-tipe orang yang justru ketika mereka memberi mereka nggak dapat kebahagiaan. Apa yang salah dan harus diperbaiki dari hal ini kalau misalnya kita refleksi pagi hari ini, Pak Arfan, kayak saya udah memberi gitu, tapi kok nggak bahagia gitu. Apa yang salah? Silakan. Ya, yang salah adalah niatnya. Oke, niatnya. Yang salah adalah mindsetnya, Ya. gitu ya. Banyak sekali orang yang memberi, tapi dasarnya itu bukan cinta, Hmm, bukan kasih dasarnya. Tapi apa? Tapi apa kira-kira, Audrey? Memberi, tapi dasarnya bukan keuntungan. kasih. Kira-kira apa? Biasanya pengen feedback ataupun keuntungan ya, Pak Arfan. Ingin keuntungan. Iya kan? Kalau saya kasih 1, saya ingin dapat 10. Betul. Saya kasih 10, saya ingin dapat 100. Mhm. Itu bisnis namanya. Ya. Bisnis memang begitu. Kalau kita bicara bisnis memang begitu. Yes. Artinya kalau saya mau pasang iklan misalnya ya di sosial media, saya harus tahu kira-kira target saya apa. Jadi benar-benar dipikirin tuh targetnya apa, dan tentu saja kalau saya pasang iklan 1.000, saya berharap dapat 10.000 atau 100.000 gitu dan seterusnya gitu. Apakah itu boleh? Boleh, sah-sah. Boleh, itu lain namanya Yes. bisnis. Ya, tetapi kalau Anda mencari bahagia, jangan begitu caranya. Oke. Itu rumus sukses, Audrey. Nah ini, Iya. orang seringkali tidak memahami perbedaan rumus sukses dengan bahagia. Mhm. Kalau sukses itu rumusnya hitung-hitungan. Oke. Memang sukses harus hitung-hitungan. Ya, kalau saya melakukan ini, kira-kira apa nih dampaknya? Kira-kira apa ini manfaat yang bisa saya dapatkan? Manfaat buat saya, itu namanya Ya. sukses. Oke. Dan itu penting dalam hidup kita gitu. Tetapi kalau kita mau bahagia, maka ada rumusnya yang namanya kebahagiaan itu. Kalau kita mau bahagia, kalau kita memberi itu dasarnya harus karena kita cinta, karena kasih, karena kasihan sama orang. Aduh kasihan bener ini orang gitu. Kasihan bener ini orang. Ketika kita mengatakan begitu, aduh kasihan ya. Saya memberikan sedekah saya misalnya kepada seseorang karena saya kasihan banget melihat dia. Mhm. Maka ketika saya bisa memberi sedekah itu saja, itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah, aku bisa bantu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku melihat, ternyata dia terbantu. Ternyata dia terbantu. Alhamdulillah. Itu. Ya. Saya pernah memberikan jas saya, kan saya punya banyak jas itu ya. Oke. Memberikan jas gitu, ternyata jas saya itu dipakai oleh orang itu ke dalam sebuah momen yang sangat penting dalam hidup dia, Wow. yaitu pernikahan dia, dipakai itu pernikahan dia. Oke. Dikirim fotonya ke saya gitu. Iya. Coba itu. Gitu kan. Jadi kita itu tindakan kita itu saja sudah langsung menghasilkan feedback yang cepat, responnya itu langsung gitu, Mhm. seketika gitu ya. Begitu kita, wah kasihan bener nih orang ini ya, misalnya kita ketemu orang di jalan ya, Audrey lagi dalam perjalanan ke tempat kerja gitu, ketemu orang di jalan, aduh kasihan banget ya dia belum makan ini, aduh kasihan banget, langsung uang berapapun yang ada di Langsung. dompet itu langsung. Iya. Kemudian dia menangis, saya pernah tuh punya pengalaman gitu, dia meneteskan air air mata gitu. Aduh kita itu udah deh gitu, kepingin kalau ada lagi kita tambahin lagi tuh uangnya itu, kesian sekali gitu. Itu udah langsung bahagia itu. Oke. Bahagia karena dia yang terbantu, Mhm. bukan bahagia karena saya mendapatkan sesuatu, bukan gitu. Jadi kalau kita memberi tapi dasarnya bukan kasih, itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan, nggak akan menghasilkan kedamaian, nggak akan membuat kita merasa, aduh aku sudah bantu dia nih, aku benar-benar jadi orang yang berguna banget ya bisa bantu dia gitu. Nggak akan ada perasaan itu, nggak akan. Nah itu adalah pemberian bisnis, itulah yang seringkali ada dalam, kalau di kantor itu ada CSR, Oke. Corporate Social Responsibility. Kenapa perlu ada program CSR itu? Mhm. Supaya kita bisa membangun image, citra, persepsi yang bagus di mata masyarakat mengenai perusahaan kita. Baik. Oke. Berarti ketika kita memberi itu, kita sudah mikir, ini kalau saya memberi ke sini, kalau saya ngasih uang ke pesantren nih, gitu ya, ini saya dapat image apa nih? Itu udah dipikirin, udah dikaji gitu. Itu Oke. bisnis. Ya. Gitu. Jadi
ketika kita memberi, teman-teman semua ya, jangan pernah berpikir. Ini kalau Anda mau memberi yang membahagiakan ya. Kalau mau memberi yang lain silakan. Saya mau memberi untuk bisnis. Ya udah, pikirin Anda dapat apa nanti. Pikirin kalau Anda kasih 10, Anda dapat 100. Itu namanya investasi. Tapi kalau yang namanya memberi untuk bahagia, jangan dipikirin. Justru saya memberi karena saya kasih, karena saya kasihan melihat dia. Karena saya ingin dia terbantu. Itu Audrey. Jadi memberi yang membahagiakan itu hanya kalau niatnya, mindsetnya, dasarnya itu adalah kasih. Oke. Tidak ada yang lain. Makanya kalau kita bicara the 7 laws of happiness, itu selalu didahului oleh yang nomor 4. Kasih dulu. Jangan memberi dulu, kasih dulu. Kasih baru kemudian memberi. Karena kalau kasih tapi tidak memberi, Audrey, itu namanya teori. Oke. Katanya kasih. Oh ya, saya kasihan tuh sama korban bencana alam. Oke, Anda udah memberi apa? Belum apa-apa. Itu teori namanya. Oke. Gitu. Jadi kalau kasih tanpa memberi itu teori. Tapi kalau memberi tanpa kasih, itu namanya hidden agenda. Ada sebuah agenda tertentu yang sedang kita kejar. Itu namanya bisnis. Itu namanya investasi. Gitu. Nah, memberi yang membahagiakan itu adalah memberi yang awalnya harus yang nomor 4 dulu, rahasia keempat itu. Ya. Saya mengasihi dia, saya kasihan sama dia, saya ingin bantu dia, saya senang kalau dia mendapat manfaat, gitu. Saya memberi. Nah, itu yang akan menghasilkan kebahagiaan. Oke. Nah, itu aja. Tadi teringat juga nih Pak Arfan, aku punya pengalaman waktu kecil ya, mau berbagi gitu ya, ke satu ya di pinggir jalan gitu ya, ada orang ya mungkin butuh makan gitu. Ketika memberikan makan, tiba-tiba ditolak gitu Pak Arfan. Ya. Nah ini kan juga menarik ya. Kadang kita ketika memberi pun ada penolakan. Dia justru nggak mau makan, tapi justru maunya uang gitu. Iya. Beberapa ada yang seperti itu. So untuk kita bisa tetap punya apa ya, rasa kasih untuk memberi, walaupun mungkin ketika kita memberi ada aja gitu ya orang-orang yang menolak pemberian kita. Ini gimana Pak Arfan? Ya kita harus tahu kebutuhan orang itu apa. Oke. Jangan berasumsi. Nah, kita kan sering berasumsi. Yang kita anggap dibutuhkan tuh belum tentu dibutuhkan oleh orang itu gitu. Makanya kan sekarang kalau acara-acara kondangan gitu ya, kalau kita hadir tuh kan jangan menyerahkan bingkisan apapun gitu. Kita hanya menerima uang gitu. Nah, itu bagus tuh orang udah menjelaskan kan gitu bahwa jangan sampai salah ngasih gitu ya, bukan merupakan kebutuhan saya tapi dikasih kan begitu. Itu Audrey. Jadi kita memang nggak boleh berasumsi, kita harus bisa membaca gitu ya. Itulah yang namanya berempati kan. Jadi berempati itu adalah memberi sebelum diminta. Oke. Karena memberi itu juga ada dua, ada yang memberi setelah diminta. Setelah diminta baru kita ngasih. Tapi yang lebih bagus lagi kan memberi sebelum kan. Misalnya gini. Misalnya ada tamu datang ke rumah Audrey gitu ya. Kemudian udah ngomong panjang lebar, kemudian si tamu ini batuk-batuk gitu. Batuk-batuk. Oh, batuk-batuk gitu. Yes. Audrey diem aja gitu. Oh iya, oh batuk ya gitu ya. Batuk ya. Oh, ya. Udah minum obat belum? Malah ditanya gitu. Seperti itu ya. Kenapa? Malah ditanya udah minum obat belum? Ya udah minum obat belum ya. Padahal mestinya apa? Kasih minum. Langsung, sebentar. Aku ambil minum dulu ya, sebentar ya gitu. Gak usah pakai ditanya itu. Nah, itu namanya berempati. Kita bisa melihat, oh orang ini sedang membutuhkan minum. Gak usah ditanya. Gitu. Kita langsung, sebentar ya aku sediain minumnya. Aduh, aku sampai lupa sediain minum nih gara-gara kita kasihkan ngobrol gitu. Langsung buru-buru kasih minum. Itu namanya memberi sebelum diminta. Ya. Jadi kalau bisa jangan tunggu-tunggu diminta. Kalau diminta tuh artinya Anda nggak peka. Seorang istri misalnya kalau suaminya baru pulang gitu ya diperhatikan lah ya, disediain minum dan sebagainya gitu. Jangan didiemin aja gitu sampai suaminya bilang, ini ada makanan nggak ya di rumah ini ya gitu. Karena dia belum makan udah seharian gitu. Jadi ada yang memberi karena diminta, gitu. Tapi lebih baik lagi, lebih indah lagi kalau kita bisa memberi sebelum diminta. Kenapa? Karena ada orang yang untuk meminta saja tuh dia merasa berat sekali gitu, takut ngerepotin kan. Tapi kita paham, oh iya, ini kayaknya orang ini sedang membutuhkan bantuan saya. Itu Audi, itu adalah bentuk dari empati. Dan empati itu adalah kasih yang sangat indah itu ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain bahkan sebelum dia mengatakannya gitu, Audrey. Oke, jadi orang pun merasa
sangat-sangat dikasihi gitu ya, ketika Betul, betul. orang tuh paham saya butuh Dipahami, apa. ya. Betul. Dipahami. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak Arfan dari Malang, Pak Pramudia. Selamat pagi. Ada beberapa pendapat Pak Arfan, jika ada orang yang hobinya bersedekah tidak akan menjadi jatuh miskin ya. Malah sebaliknya, seperti yang dilakukan beberapa tokoh filantropi yang mungkin justru hidupnya berkekurangan aja gitu. Maksudnya sangat-sangat sederhana seperti itu. Gimana menurut Pak Arfan tentang konsep seperti ini? Silakan. Ya, ketika kita, jadi dunia ini kan pertukaran. Yang terjadi di dunia ini adalah pertukaran, exchange. Kita tuh selalu exchange gitu. Ya, jadi ketika kita memberikan sesuatu, itu sesungguhnya bukan berarti sesuatu itu hilang gitu, Audrey. Tapi sesuatu itu telah bertukar bentuk. Ya, jadi kita memberikan uang kepada orang gitu. Kita itu sebetulnya bukan kehilangan uang, tapi kita sedang membeli sesuatu dengan uang itu. Membeli apa? Membeli perhatian dia sebetulnya. Ya, ketika kita kita bersedekah itu, kita menukar sejumlah uang, ya, yang kemudian berubah wujud menjadi cinta kasih. Kan orang itu akan mengasihi kita, kan? Orang itu kan akan berterima kasih kepada kita, kan? Ya. Namanya saja berterima kasih. Itu kan kasih. Ya, saya mengasihi, saya kasihan, saya memberi, kasihan dia udah kasih, kan? Kasih. Orang itu berterima kasih. Jadi kita tuh saya sedang mengeluarkan uang untuk mendapatkan kasih. Ya. Nah, tentu saja kalau orang-orang yang banyak melakukan ini kepada banyak orang gitu, dia akan bertambah sukses, bertambah kaya. Kenapa? Karena kita sedang bicara mengenai social capital. Social capitalnya menjadi bertambah eksponensial gitu, bertambah dengan sangat besar gitu. Kita lihat banyak sekali kan para filantropis kita yang makin lama bukan tambah miskin tapi tambah kaya dia. Kenapa? Karena dia sudah membangun membangun banyak channel gitu di dalam hati banyak orang gitu. Sehingga orang mau bantu dia, orang mau memberikan apapun untuk dia gitu. Jadi nggak ada di dunia itu yang hilang gitu. Ketika kita bersedekah itu nggak hilang itu uang kita itu. Cuman bertukar bentuk gitu dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, pastikan ketika Anda bersedekah dan sebagainya, uang Anda itu sudah berubah bentuk dan dia menjelma menjadi cinta kasih gitu. Oke. Itu, Audrey. Oke, dan pastinya masih ada beberapa respon lain. Nanti kita akan bacakan setelah yang satu ini. Begitu juga Pak Arfan pastinya akan berbagi informasi untuk Anda yang ingin bahagia di momen-momen sulit, susah, gitu ya. Gimana untuk kita bisa tetap menemukan kebahagiaan dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Nanti informasinya mohon dibagikan Pak Arfan. Setelah yang satu ini, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami. Respon juga perbincangan kami di 0812 11 12 959. Oke, listeners, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung pagi hari ini dalam Smart Happiness. Kita baca-baca dulu beberapa respon pagi hari ini ya Pak Arfan ya. Izin ke YouTube dulu, ada Pak Rudi Irwansyah. Memberi tidak harus menuntut balik untuk menerima. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda akan kecewa. Memberi lalu lupakanlah, Anda akan bahagia. Wah, good statement pagi hari ini Pak Rudi. Next kita ke WA kita ya. Ada dari Ibu Ina di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Arfan. Izin sharing kebahagiaan untuk berbagi ya. Kemarin berkurban dan untuk warga-warga sekitar senang sekali untuk mendapatkan daging kurban. Dan juga semoga dari momen Idul Adha ini kita juga bisa benar-benar belajar bahwa berbagi itu indah. Berbagi itu pastinya akan menimbulkan kebahagiaan. Satu lagi, ini dari Pak Bowo di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Arfan, topik yang menarik karena di zaman sekarang orang hidup sangat individualis, jadi harus diingatkan ya bahwa berbagi itu adalah kodratnya manusia gitu ya. Karena kita pastinya punya kekurangan, punya kelebihan, jadi saling menutupi dan membantu satu sama lain. Terima kasih topiknya Pak Arfan. Monggo direspon Pak Arfan, silakan. Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus sekali ya. Saya mulai dari Pak Bowo dulu yang tadi mengatakan bahwa berbagi adalah kodrat. Yes. Bahkan begini sebetulnya Audrey. Berbagi itu adalah alasan kenapa Anda dikirim Tuhan ke dunia. Jadi lebih dalam lagi. Alasannya kenapa ada Audrey Juwana di sini. Kenapa Audrey itu ada kok di dunia ini, kok ada yang namanya Audrey gitu. Ya.
30 tahun lalu belum ada yang namanya Audrey kan? Betul. Belum pernah ada itu. Tahu-tahu ada Audrey. Kenapa Tuhan mengirim Audrey? Cuma satu alasannya, untuk berbagi. Betul. Untuk giving, memberi sesuatu pada orang. Nah, pertanyaannya kalau gitu, apa ya? Amanah apa ya yang dititipkan Tuhan kepada saya? Saya mau bagi apa ya di dunia ini? Kan sebetulnya itu. Jadi berbagi itu adalah alasan kenapa Tuhan menciptakan Anda di dunia ini. Berbagi itu adalah alasan kenapa Tuhan mengirim Anda ke dunia ini. Karena kalau Anda tidak bisa memberi manfaat kepada dunia, Anda tidak akan diciptakan. Itulah yang namanya tujuan penciptaan, Audrey. Segala sesuatu itu diciptakan karena ada tujuannya. Maka kita harus berpikir, kenapa saya diciptakan? Kenapa saya dikirim Tuhan? Ada tujuannya. Apa tujuannya? Tanya. Lihat ke dalam diri Anda, masuk ke dalam. Jadi alasan kita ada di dunia ini cuma satu, supaya kita berbagi. Karena ada banyak sekali orang yang datang ke dunia ini mikirnya, saya dapat apa? Itu namanya taker. Jadi ada giver, ada taker. Coba, Audrey lebih senang berteman sama orang yang banyak memberi, atau yang banyak mengambil dari Audrey? Memberi dong. Pasti. Bahkan ketika kita berteman saja nih Audrey ya, kita tuh suka mengkategorisasikan teman-teman kita. Oh, orang ini enak nih, gitu, karena dia banyak memberi. Orang ini, dia sih pelit lah gitu. Ya dia sih nggak pernah memberi apapun gitu. Kan selalu gitu kan? Dan kita selalu memiliki kalkulasi siapa yang giver, siapa yang taker, benar nggak? Kita punya 10 teman nih. Dari 10 teman itu kita bisa lihat, oh ini ada yang giver nih 3 orang. Yang taker itu katakanlah sisanya, misalnya begitu. Jadi tentunya kita akan lebih suka sama orang-orang yang giver ini. Nah, karena itu pastikan bahwa kita itu adalah giver. Kita itu adalah giver. Nah, tadi kalau Pak Rudi mengatakan tidak harus menuntut balik. Ya iyalah, Pak. Yang namanya giver itu dia mikirnya cuma memberi. Kalau Anda menuntut balik, itu namanya bisnis. Itu namanya investasi. Boleh nggak itu? Boleh. Nah, jangan sampai nanti dibilang, kalau gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Boleh. Itulah rumus kesuksesan. Betul. Kalau Anda memberi sesuatu, kalau Anda membelanjakan uang nih, mau pasang iklan, kita harus mikir, kita dapat berapa dari iklan itu, benar nggak? Yes. Itulah namanya rumus bisnis. Jadi bukan yang nggak boleh, itu boleh, silakan. Tapi kalau Anda mau bahagia, bukan itu caranya. Itu rumus kesuksesan, rumus kebahagiaan adalah kasih sesuatu, nggak usah mikir, udah. Alasannya apa? Karena kasihan, karena kasih, karena cinta. Gitu, Audrey. Jadi seperti Ibu Ina tadi ya, berkorban untuk warga sekitar, dan kemudian dia merasa bahagia melihat warga menikmati pemberian itu. Merasa bahagia saja, merasa melihat orang bahagia, kita jadi seneng, itulah reward tertinggi yang didapatkan. Gitu. Itu reward tertinggi tuh, Audrey. Yes, ini ada juga langsung masuk lagi nih Pak Arfan dari YouTube kita, Pak Yahya Ginting. Setelah memberi, lupakan karena apa yang diberi adalah yang kita terima dari Tuhan. Terus juga ada dari Pak Adi di Depok, saat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Itulah ikhlas ya. Yes. Berikan dan lupakan ya. Berikan dan lupakan. Bahkan kalau saya nggak harus nunggu Tuhan balas gitu. Ya, langsung begitu memberi itu langsung ada rasa bahagia gitu. Langsung gitu. Itu benar-benar istilahnya time of response-nya itu. Time of response-nya itu 0 gitu. Yes. Karena kita akan surprise juga ya. Kita nggak tahu kan baliknya akan dalam bentuk apa dan seperti apa. Even itu mungkin udara yang kita hirup pun itu mungkin jadi salah satu reward juga ya Pak Arfan ya dari kita. Malah nggak usah mikirin balik ke dalam bentuk apa gitu, udah. Udah jelas kok baliknya dalam bentuk kebahagiaan, itu udah baliknya itu. Ya. Oke. Itu dia beberapa respon pagi hari ini. Oh, muncul lagi nih dari Bu Eti ya. Halo Bu Eti. Saya sangat beruntung punya teman-teman alumni Marching Band Pertamina Balikpapan dan saling memberi serta care. Sehat selalu. Wah, ini salam-salam ya. Oke. Dan Pak Arfan, tersisa 2 menit lagi kita harus bungkus giving ya dalam konsep Seven Loves of Happiness. Apa yang harus di-highlight sehingga setelah siaran ini kita pun bisa memberi tidak pandang bulu lah istilahnya seperti itu. Silakan. Terima kasih banyak Audrey. Jadi hari ini kita bahas topik yang sangat menarik, rahasia kelima dari kebahagiaan yaitu giving, memberi. Dan ini adalah rahasia yang paling kasat mata, paling konkret, bisa terukur, ya, terlihat, teramati, terukur. Ya.
Maka pertanyaan paling penting dalam hidup kita ketika kita ingin membangun hubungan yang penuh cinta kasih dengan orang lain adalah, saya mau ngasih apa? Selalu, setiap hari, saya mau ngasih apa ya? Ketemu siapapun, saya mau ngasih apa? Saya ada meeting nih setelah ini, saya mau ngasih apa? Ya. Ketemu istri, ketemu suami, saya mau ngasih apa? Ya, dan memberi itu bukan hanya uang, karena kalau uang orang banyak sekali alasannya. Betul. Belum mampu dan sebagainya. Banyak sekali alasannya. Memberi itu bukan hanya uang. Ada yang namanya memberi perhatian, memberi penguatan, memberi motivasi, memberi peneguhan, memberi dukungan. Itu kan penting sekali. Ya, memberi kesempatan. Dan yang paling penting itu nanti adalah yang namanya memberi pemberdayaan. Artinya apa? Kita transfer skills kita kepada orang lain. Ya. Jadi bukan ngasih pancingnya, bukan ngasih ikannya, tapi ngasih pancingnya buat orang. Jadi kita harus mau tuh melakukan transformasi. Apa yang sudah kita miliki, skills-nya, kompetensinya, kita ajarin orang untuk bisa melakukan itu. Itu luar biasa. Itu merupakan pemberian yang luar biasa. Nah, sekali lagi, tidak semua memberi menghasilkan kebahagiaan. Jangan salah. Tidak semua memberi. Ada banyak sekali memberi yang menghasilkan malah penyesalan. Salah investasi. Ternyata ini investasi bodong. Itu penyesalan. Gitu. Ya. Jadi, memberi itu, kalau mau menghasilkan kebahagiaan, maka pastikan niat Anda. Itu cuma satu, yaitu cinta. Cinta itu adalah sebuah mindset, cinta itu adalah sebuah niat untuk memberi. Seperti tadi ada dalam lagu Michael Jackson apa? Michael Jackson tadi, Feel the Word. There is a place in our heart, and I know that it is love. Itu Audrey. Yes, pencerahan yang sungguh luar biasa, small listeners, dan mungkin saya izin kutip dari kata-kata Pak Rudi dan Pak Yahya ya, bahwa setelah memberi, lupakan karena kita nggak punya kuasa ya untuk menentukan feedbacknya seperti apa. So teruslah berbagi, teruslah memberi, sehingga kita juga bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang kita beri. So terima kasih Pak Arfan sudah memberi hari ini, dan juga small listeners yang sudah memberi cerita, sharing. Terima kasih banyak. Anda juga yang mungkin mendengarkan boleh memulai berbagi, even itu mungkin dari senyuman kecil ataupun perhatian gitu ya. Selamat berbagi di hari Jumat ini. Kami pamit, small listeners. Saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Sampai jumpa.